Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rehandinan, NPM 10070111005 dari Teknik Pertambangan Unisba. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Produksi Crushing Plant Batu Andesit di PT Sel Agung Pamoyanan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dengan pembimbing Ibu IR Linda Pulungan MT dan juga Parulin Nur Hasan RST MT. Kemudian masuk ke outline. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian kedua pembahasan, ketiga kesimpulan dan juga saran. Kemudian untuk latar belakang masalah, yang pertama profil perusahaan. Komoditas suatu mineral non logam itu merupakan suatu sumber daya alam yang berharga. Yang menjadi komoditi tersebut salah satunya batuan buku andesit. Di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta ada satu perusahaan tambang yaitu PT Sel Agung. Kemudian yang kedua, produksi tidak tercapai. Berdasarkan target produksi, PT Sel Agung memiliki target produksi sebesar 1.650 ton per hari. Dan juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan primary crushing, secondary crushing, dan juga sizing. Untuk yang ketiga, evaluasi produksi. Untuk evaluasi produksi ini, demi meningkatkan dan mengetahui hasil produksi PT Sel Agung, maka diperlukan suatu evaluasi produksi crushing plant agar terlihat alat mana yang kurang efektif digunakan dan kedepannya dapat diperbaiki. Kemudian masuk ke tujuan. Yang pertama, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi. Yang kedua, mengetahui nilai ketersediaan alat mekanis. Dan juga yang ketiga, mengetahui nilai losing material. Yang keempat, mengetahui nilai production rate index. Yang kelima, korelasi variable hambatan produksi menggunakan analisis Mann-Whitney crushing plan. Kemudian untuk metode penelitian, dengan judul penelitian saya terdapat permasalahan dan juga pengambilan data. Pengambilan data yang diambil yaitu ada 2, data primer dan juga data sekunder. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian masuk ke peta administrasi daerah. Untuk daerah penelitian saya ini berada di Desa Pamoyanan. Kemudian untuk diagram air crushing plant, dari run of mine itu batuan andesit sebesar minus 80 cm masuk ke hooper. Kemudian di greasy feeder ukuran minus 7 cm. Untuk primary crushing dengan jaw crusher itu CSS sebesar 19 cm. Kemudian masuk ke gudang batu. Untuk verbatim screen 1 ada 1 deck sebesar 7 cm. Untuk secondary crushing 1 itu CSS-nya 4,5. Secondary crushing 2 CSS-nya 2 cm. Secondary crushing 3 CSS-nya 1,2 cm. Kemudian untuk verbatim screen 2 1 deck berukuran 2 cm. Verbatim screen 3 2 deck berukuran 1,2 dan juga 0,6 cm. Untuk produknya ada 5 produk: base course, sprit 23, 12, abu batu dan juga abu batu halus. Kemudian untuk hooper, volume totalnya sebesar 222 meter kubik. Kemudian untuk jam kerjanya sebesar 7,17 jam per hari. Kemudian untuk waktu hambatan dari primary crushing, secondary crushing, untuk waktu repair dan juga standby sebagai berikut. Kemudian untuk kondisi peralatan alat mekanis dari waktu efektif, standby, repair, MA, PA, UA, dan EU dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk produktivitas alat angkut yang dilakukan penelitian selama 21 hari itu sebesar 1.576,84 ton per hari. Kemudian untuk produktivitas bell cut dengan bed conveyor sebanyak 11, produktivitas pada bed conveyor 2 dapat dilihat 218,78 ton per jam. Kemudian untuk material balance lus sama dengan fit kurang produktas sebesar 0,33 ton per jam. Untuk totalnya sebesar 0,54%. Kemudian reduction ratio yang didapat yaitu sangat baik dan juga baik. Kemudian production rate index pada primary crusher sebesar 88%, pada secondary crushing 87%, pada secondary crushing 2 dan 3 73%. Kemudian untuk Mann-Whitney primary crushing dapat dilihat tabelnya pada sebelah kiri. Tabel sebelah kiri yang dilihat yaitu nilai asymmetric to tail pada tabel tes statistik yaitu sebesar 0,000, di mana di bawah 0,05 maka disebutkan data berhipotesis atau data diterima. Kemudian untuk secondary crushing tabelnya pada sebelah kiri dapat lihat juga pada tes statistik nilai asymmetric to tail-nya sebesar 0,000 dengan nilai di bawah 0,05 maka data hipotesis diterima. Kemudian untuk regresi linear sederhana yang kiri merupakan primary crushing, yang kanan secondary crushing dengan regresi sebesar 0,0324. Kemudian yang secondary crushing 0,0691. Kemudian masuk ke evaluasi produksi crushing plant. Kemudian yang dirubah pada evaluasi produksi ini yaitu vibrating screen yang sebelumnya 3 buah menjadi 2 buah, dan juga penambahan deck pada vibrating screen 2 menjadi 4 deck. Yang deck pertama itu ukuran 2 cm, deck 2 1,2, deck 3 0,6, deck 4 0,2 cm. Untuk produk masih sama 5 produk. Kemudian untuk data bed conveyor masih sama. Untuk loose material terdapat peningkatan menjadi 0,36%. Kemudian untuk nilai PRI masih sama karena menggunakan alat yang sama. Kemudian untuk hasil evaluasi produksi crushing plan-nya dengan perubahan yang digunakan
Ada vibrating screen menjadi 2 buah dengan penambahan deck menjadi 4 deck pada vibrating screen 2 dengan ukuran 2 cm, 1,2 cm, 0,6 cm dan juga 0,2 cm. Itu diharapkan dapat minimalisir kos yang dikeluarkan perusahaan saat perawatan alat. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi, juga memperkecil loss material, dan yang didapat loss material meningkat yang sebelumnya 0,50% menjadi 0,36%. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, hambatan yang terjadi pada saat proses pengolahan crashing plan tersebut ada repair dan juga standby. Untuk waktu standby pada primary crashing sebesar 0,65 jam per hari, kemudian untuk secondary crashing 0,72, untuk repair primary crashing 1,17 jam per hari, untuk secondary crashing 0,90 jam per hari. Kemudian untuk yang kedua, dari hasil produksi nilai availability MA itu didapatkan 84,06%, untuk PA sebesar 85,58%, untuk EU didapatkan 76,05%. Kemudian yang ketiga, untuk loss material primary crashing itu didapat sebesar 0,26 ton per jam, untuk secondary crashing 0,33 ton per jam, untuk sizing 1 0,16 ton per jam, untuk sizing 2 0,13 ton per jam. Kemudian untuk nilai PRI yang didapatkan pada jaw crusher sebesar 88%, secondary crusher 87%, secondary crusher 2 dan 3 73%. Kemudian dapat dilihat total produksinya tidak mencapai target produksi, itu dilihat juga dari sim 6 detail sebesar 0,00 di bawah 0,005, maka dapat disebutkan bahwa ada pengaruh dari variabel waktu hambatan terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.